Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Armando Sinaga, calon guru penggerak angkatan 5. Mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah menerima beberapa modul yang telah dibagikan kepada kami sebagai calon guru penggerak, ada beberapa keterkaitan antara materi-materi yang telah kami terima, mulai dari filosofis pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. 1, 2, 3, 4. Keterkaitannya adalah bahwa pendidikan murid berhubungan dengan kodrat alam dan zaman, sebab pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, sehingga murid merasa nyaman dan aman dalam pembelajaran yang merdeka. Nilai saya sebagai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, serta peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi, dapat diimplikasikan ke dalam sebuah budaya positif yang bersinergi untuk mendukung terciptanya sekolah yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi guru penggerak adalah mengelola perubahan ke arah positif. Sehingga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan kolaborasi dari seluruh unsur pendidik. Mewujudkannya diperlukan pendekatan manajemen perubahan berbasis kekuatan atau disebut inquiry apresiatif yang dalam penerapannya disusun dalam tahapan BAKJA, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Adapun disiplin positif di dalam kehidupan sekolah yaitu menghadirkan dan menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya masuk pada teori kontrol, yaitu bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita. Apakah kita menerima atau menolak, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Maka kita dapat menanamkan disiplin diri untuk membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun teori motivasi manusia melakukan sesuatu itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori hukuman dan penghargaan bahwa dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ditemukan pelanggaran, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang selama ini kita jalankan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Maka
perlu melakukan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gelsom Gosen tahun 1996. Posisi kontrol saya sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Sebagai guru, dari kelima posisi kontrol yang ada, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, maka dalam posisi ini, saya idealnya mengambil posisi manajer dan minimal posisi sebagai pemantau. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara khusus. Murid yang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya dengan menciptakan keyakinan kelas yang digunakan sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Hal ini juga bertujuan untuk memindahkan kebiasaan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa beralih menjadi keyakinan kelas yang lahir dari dalam diri murid-murid sendiri atas dasar kesadaran. Sehingga pada saat menemui kasus di kelas atau di sekolah, saya dapat menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya semua perilaku manusia memiliki alasan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, kita semua memiliki motivasi internal. Hal-hal yang menarik untuk saya di sini adalah bahwa murid menyenangi langkah-langkah yang dilakukan dengan menerapkan praktik restitusi. Karena sebenarnya murid merasa tidak harus dihukum untuk menemukan kesadaran dalam dirinya. Namun, diajak untuk berdiskusi dan bernegosiasi dalam hal melakukan budaya positif. Artinya mereka juga harus dilibatkan dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi tidak ada lagi yang namanya dipaksakan untuk menuruti sesuatu tanpa tahu apa tujuan dibuatnya peraturan tersebut, karena telah disepakati sebagai sebuah keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu budaya positif memang harus segera mulai ditanamkan sedini mungkin kepada seluruh elemen warga sekolah. Karena untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam sebuah proses belajar tidak lagi harus dipaksakan melalui peraturan, namun lebih kepada kesepakatan dan komitmen bersama untuk dijalani agar tumbuhlah budaya positif tersebut. Sehingga walaupun nanti misal guru yang mengajar berbeda atau berganti, atau kepala sekolahnya yang berganti, tidak akan menjadi masalah bagi sekolah tersebut karena sudah menjadi kebiasaan baik yang berjalan dalam sebuah sistem yang terorganisir secara baik. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu bahwa setiap murid yang saya jumpai merespon dengan baik penerapan budaya positif ini karena dirasa lebih humanis dan bersahabat, bahkan memberikan wajah baru bagi sekolah. Karena pada praktiknya, seluruh penerapannya berpihak pada murid. Perasaan saya cukup antusias dan yakin hal ini dapat dijalankan dan mampu merubah keadaan di lingkungan sekolah yang sudah baik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena ada hal-hal baik yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari pembiasaan ibadah dan menanamkan rasa cinta tanah air yang sudah dijalankan menjadi nilai lebih dalam penerapan budaya positif di sekolah. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki adalah bahwa belum semua warga sekolah yang mampu konsisten menjalankan budaya positif ini. Karena masih ada beberapa rekan-rekan guru yang belum mengerti konsep restitusi ini. Maka diperlukan sosialisasi lebih sering dalam pemberitahuan informasi tentang restitusi dan juga lebih intens agar semua pemangku kepentingan dapat turut berkolaborasi mendukung jalannya budaya positif di sekolah. Seperti saya sebelumnya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ini.
Jadi ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum. Posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum. Memang muncul perasaan kasihan dan tidak tega, namun demi tegaknya peraturan, saya tetap melakukan cara tersebut dalam mendisiplinkan murid. Dampaknya bagi murid adalah kecenderungan marah dan takut apabila bertemu dengan saya, sehingga hal ini seperti mematikan karakter saya dan murid saya. Namun sekarang saya mencoba untuk mempraktikkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Walau masih banyak kekurangan, namun tidak mematahkan semangat saya untuk terus membiasakan kebiasaan baik tersebut. Tentunya perasaan saya menjadi lebih baik sekarang dan tidak ada lagi perasaan merasa bersalah karena sudah digantikan dengan semangat dan untuk terus dapat melakukan restitusi. Salam dan bahagia.